Halo bikers, jumpa lagi di episode keempat Road to Larantuka. Pagi ini kami telah siap-siap dan akan meneruskan perjalanan Road to Larantuka ini, yang dimulai dari kota Jember. Dari Royal Hotel Jember kami akan mengikuti peta ini. Kita akan melalui kota Banyuwangi, kemudian menyeberang, meninggalkan Pulau Jawa. Dengan menggunakan feri kami akan sampai di Gilimanuk, Pulau Bali. Dan dari Gilimanuk melalui Negara, kemudian kota Denpasar, dan kita akan terus ke selatan sampai ke Jimbaran. Kami akan menginap nanti di Royal Tulip Spring Hill Resort Jimbaran. Perjalanan diperkirakan 7 jam 40 menit. Tapi pasti lebih karena kami akan singgah di kota Banyuwangi untuk bertemu teman, dan tentu akan juga makan siang dan makan sore, nanti makan malam kalau ternyata kemalaman sebelum sampai di Denpasar. Oke, mari kita jalan. Teman-teman, kita akan bergerak ke arah timur. Kita akan menuju ke Banyuwangi, jaraknya sekitar 104 km. Bisa ditempuh dalam 2 jam 41 menit, namun tentu lebih dan kurang tergantung halangan di jalan nanti. Nah, sekarang ini kita akan mengambil jalur Rogo Jampi. Ada 2 jalur besar, yang satu melalui Bondowoso, yang satu melalui Rogo Jampi. Nanti sebelum Rogo Jampi kita akan bertemu area yang cukup menarik. Itu namanya Gumitir ya, ada beberapa yang menyebut Gumitir, ada yang bilang Gumitir. Di situ cukup seru kelok-keloknya dan enak sekali karena hutan pinus ya, dan pinus milik negara yang dikelola Perum Perhutani. Ini nanti di depan kita akan melalui sebuah persemaian modern milik Perum Perhutani, persemaian pinus dan sebagainya, dan juga pengolahan getah pinus Pondorukem di Garahan. Sekitar tahun 93 saya belajar bekerja di area ini, Jember dan sekitarnya, dan jalan ini menjadi jalan yang punya kenangan bagi saya. Baik, ini kita akan menuju ke Banyuwangi lewat Rogo Jampi tadi. Nanti kita akan melalui Kalibaru, Karangarjo, kemudian juga Glenmore. Glenmore ini sebuah area perkebunan. Jadi zaman dulu, zaman sebelum kemerdekaan, banyak perkebunan asing, dan perkebunan ini cukup terkenal. Sampai sekarang namanya tetap Glenmore. Dan seorang guru saya dulu lahir di Glenmore. Kemudian ketika menuliskan data dirinya, saya tanya, "Ibu itu Glenmore di mana?" Ternyata di Banyuwangi. Dan memang menarik, bekas-bekas perkebunan ini biasanya masih kelihatan tertata rapi, tata ruang, dan juga biasanya di daerah yang cukup dingin dan memang nyaman untuk dilalui. Baik teman-teman, ini kita langsung saja ke Banyuwangi karena saya punya janji dengan seorang teman di perhutani juga, tapi masih aktif sampai sekarang. Beliau kebetulan ada kegiatan di kota Banyuwangi dan menginap di Hotel Aston Banyuwangi. Nanti kita akan menemui beliau di sana sebelum saya menyeberang ke Gilimanuk. Dan akhirnya teman-teman, kita memasuki kota Banyuwangi sekitar pukul 11 siang. Sudah cukup panas ya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Aston Hotel, tempat pertemuan kami. Mari kita terus masuk ke dalam, dan segera setelah pertemuan rencananya kami langsung jalan menuju ke pelabuhan Ketapang.
kota baru. Ya, kita berhenti sejenak di lampu merah traffic light. Ini suasana cukup cerah di Banyuwangi, terasa agak panas, dan ya sebentar lagi kita akan masuk di depan ini, kalau tidak salah kantor Bupati Banyuwangi, dan setelah itu kita akan terus menuju ke tempat pertemuan di Hotel Aston Banyuwangi. Kantor Bupati belok kiri. Ya, belok kiri terakhir dan sampailah kita di Hotel Aston Banyuwangi. Sudah ditunggu. Ya, kita harus masuk dari pintu yang satunya lagi. Baik, ya. Terima kasih. Dan inilah Pak Nanang Sugiarto, teman saya di Perum Perhutani. Beliau adalah Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Personalia di Divisi Regional Jawa Timur dan berkedudukan di Surabaya. 10 tahun yang lalu kami melintas juga di Banyuwangi dan beliau menyempatkan bertemu dengan kami karena waktu itu beliau adalah administrator Perum Perhutani Banyuwangi. Pada video yang lain ada video kami ke Gunung Rinjani. Nah, waktu itu kami membawa kendaraan sendiri dan mampir di Banyuwangi. Oke, baik. Kita segera menuju ke pelabuhan feri Ketapang untuk menyeberang ke Pulau Bali. Teman-teman, sebagai informasi saja, di depan pelabuhan feri Ketapang nanti itu kita bisa beli tiket feri di Indomaret yang letaknya pas, posisinya pas di depan pelabuhan. Jadi sebelum masuk ke komplek pelabuhan kita beli tiket dan bisa langsung masuk dengan motor kita menuju ke gerbang pelabuhan. Ini kita sudah masuk ke dalam dan siap-siap berdermaga dan terus masuk ke dalam lambung kapal feri yang sudah menunggu. Ada waktunya memang, tapi kita tidak perlu menunggu lama karena hampir setiap jam ada kapal yang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Begitupun sebaliknya. Ini jagaan terakhir, memberikan tiket dan langsung setelah menyerahkan tiket kita bisa masuk ke kapal. Baik, kalau kita masuk ke kapal itu lebih dahulu, biasanya motor diminta untuk masuk lebih dulu supaya mengisi posisi-posisi kosong di bagian depan agar tidak mengganggu pengaturan truk atau mobil-mobil yang besar yang akan masuk. Baik. Gini mas. Op.
Setelah memarkir kendaraan motor kami segera mengambil tempat duduk di kepala ke atas. Ini saya bertemu dengan salah seorang penumpang juga. Beliau senior dan rupanya dulu mantan komisaris dari salah satu perusahaan perkapalan di Nusantara ini. Dan kita cerita banyak tentang dunia angkutan laut ini. Transportasi laut ini dilayani banyak pihak, baik swasta maupun negara. Beliau salah satu pelaku dari perusahaan di mana bergerak dalam jasa angkutan transportasi laut. Namanya Pak Robi. Dia bersama anaknya bergerak dari Malang mau ke Bali, mau tamasya. Dan saya beruntung bisa bertemu dengan orang-orang para senior yang berpengalaman dan punya banyak cerita. Kami saling bertukar cerita dan pengalaman. Tidak terasa kapal sudah mulai bergerak dan haluan sudah berubah, siap untuk bergerak menuju ke Pulau Bali. Perjalanan ditempuh sekitar 1 jam. Karena kebetulan pas bulan puasa, jadi kami tidak membeli makanan dan minuman di luaran. Kita cerita-cerita saja. Cuaca cerah sekali, laut kelihatan tenang. Akhirnya kami tiba juga di pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Wah, ini mobil Pak Robi di depan bersama anaknya. Kami sama-sama turun dari kapal. Ya, kami lepas dari kapal dan sekarang di dermaga pelabuhan. Anak saya cukup senang sampai di Pulau Bali ini karena walaupun beberapa kali dia sudah sampai di Pulau Bali, tapi baru kali ini dia merasakan hal istimewa karena kali ini dia membawa motornya sendiri. Inilah daratan Pulau Bali. Ya, 10 tahun yang lalu anak saya baru 8 tahun dan dia belum bisa bawa motornya sendiri. Saat ini dia mengendarai motor dan sampai dengan hari ini tidak terasa sudah sekitar 700-800 km dilalui. Nah, kita melalui penjagaan dan inilah wilayah Polda Bali. Ya, kita berpindah Polda ya. Ini berapa Polda, dari Semarang ada Polda Jawa Tengah, kemudian kita berpindah ke Polda Jawa Timur dan saat ini kita masuk di wilayah teritorial kepolisian daerah Bali. Pak Gede meminta informasi mengenai surat-surat kendaraan dan ini semua kendaraan rupanya diminta untuk memberikan informasi sebelum masuk. Karena saat ini COVID belum tuntas benar dan protokol kesehatan masih tetap harus diterapkan, maka bukan hanya STNK SIM saja yang diminta, tetapi juga diminta informasi tentang vaksin yang sudah kita dapatkan. Sudah. Terima kasih Pak Gede, terima kasih Polda Bali yang telah menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah. Sekarang kita berbelok ke kiri dan segera memasuki jalan raya, jalan negara di Pulau Bali ini. Wah, kelihatan jalannya cukup lengang ya. Ini besar dan coba lihat, cukup rapi. Inilah Bali. Di beberapa bagian di pelabuhan ini masih terasa sangat panas, tapi sebentar lagi kita akan masuk ke daerah yang lebih dingin, suasana desa, dan walaupun kita
melalui pesisir pantai selatan Pulau Bali ini menuju ke Denpasar. Tetapi suasana pelabuhan kita tinggalkan. Sekarang kita masuk lihat kampung-kampung. Wah, cukup bagus. Ya. Ya, kita lihat sekarang bagaimana pemandangan cukup indah. Ya, ini di sekitar sebuah pura. Ya, luar biasa. Bahu jalan ditata rapi, dibersihkan, rumput dipotong, pohon rindang memenuhi jalan, dan menyenangkan jalan-jalan seperti ini. Inilah Bali. Terima kasih Bali sudah menerima kami untuk melintasi daerah ini. Kami di SPBU Kaliakah negara. Kami isi bensin dulu karena rupanya punya saya sudah menipis, karena tadi sebelumnya di jalur Jember saya tidak mengisi bahan bakar, hanya KTM yang kita isi. Saat ini Honda sudah harus diisi lagi, tapi cukup hemat. Honda ini teman-teman bisa 1 liter mencapai 45 bahkan 50 km. Ya, cukup menyenangkan teman-teman. Kita berada di jalan yang sangat mulus. Ya, bisa dilihat jalannya sangat mulus dan rapi dengan pemandangan sawah yang indah. Bali luar biasa. Ini menjelang senja, kita terus mengarah ke timur. Jalan masih bagus, hanya mulai dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan dari timur. Sudah menunjukkan pukul 19 waktu kami mendekati kota Denpasar. Ya, tadi karena kami singgah berbuka puasa dulu di jalan, dan waktu gelap ini lumayan kendaraan mulai padat. Tadi beberapa ruas kendaraan cukup padat, tapi untungnya kami menggunakan intercom. Nah, ini teman-teman yang mau berjalan jauh dengan anggota rombongan lebih dari satu, ya perlu memikirkan adanya intercom. Intercom ini sangat membantu. Tadi di jalan kelok-kelok, anak saya minta duluan karena dia sendiri dan lebih lincah. Dia bisa memberikan informasi di depan, sekitar 100, 200, 300 meter di depan kita. Saya bisa memperhitungkan, sehingga pada saat berbelok pun saya berani untuk mendahului kendaraan di depan, terutama kalau
berada di belakang truk gandeng, truk yang panjang dan sebagainya, bus, itu bisa kita lalui dengan mudah. Nah, begitu ada kendaraan lagi, anak saya sudah memberi informasi sehingga kami bisa dengan aman melalui. Lancar-lancar saja berkat intercom. Intercom apa saja yang penting clear, itu bagus sekali dan sangat berguna. Perlu dipertimbangkan. Ya, ini kami sudah memasuki kota Denpasar dan kita melipir saja ini di jalan-jalan yang tidak masuk ke keramaian tengah kota, karena kami akan ke selatan. Kita melalui jalan pinggir kota, kita ke selatan dan terus ke arah Jimbaran. Ini sudah naik, malah sudah melalui jalan yang ramai, dan saat ini kita berada di jalan menuju ke resort Royal Tulip Spring Hill Resort di Jimbaran. Jalannya mulai sepi dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Ini mohon maaf teman-teman karena gambar yang disajikan ini agak goyang dan selalu mengarah ke bawah. Masih ingat mungkin kemarin saya menjelaskan bagaimana bracket GoPro saya patah pada saat helm jatuh di Malang. Dan besok mungkin barangnya sudah tiba di alamat Bali ini. Kita bisa memasang sehingga gambar yang diambil nanti pada saat episode berikutnya lebih baik. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran. Terima kasih kepada Pak Marhendra, owner dari Spring Hill, yang telah memberikan kami kesempatan menginap di tempat ini. Tadi sore kami sudah dihubungi oleh petugas dari hotel dan menyampaikan kalau tempatnya sudah disiapkan. Terima kasih sekali lagi Pak Marhendra yang sudah memberi kami kesempatan untuk menginap di resort yang luar biasa indah ini. Ya, kita sekarang memasuki kawasan Spring Hill Jimbaran ya. Oh, belum Spring Hill, ini daerah Jimbaran. Kalau kita ke Bali, Jimbaran Selatan, saudara, dan lihatlah ini jalan sudah mulai sepi sekali karena beberapa resort yang ada di sekitarnya masing-masing private ya, jalannya sendiri. Kalau Anda punya kesempatan ke Bali dan menginap, saya kira ini salah satu pilihan yang baik karena dari selatan ini di atas ya posisinya, kita bisa melihat pesisir pantai dari ketinggian bukit-bukit batu yang curam. Nah, ini masuk ke kawasan Spring Hill, Royal Tulip Resort Spring Hill. Ya, kita disambut oleh Satpam dan setelah menjelaskan bahwa kami tamu, beliau langsung tahu karena tadi sudah dititipkan rupanya bahwa kami akan datang dengan motor. Oke, baik, kami langsung ke kantor untuk reservasi. Royal Tulip entrance kiri. Ya, ini surprise untuk anak saya karena dia pikir kita akan menginap di sebuah hotel yang konvensional di mana kamar-kamar berada dalam satu building. Rupanya di sini tercampur, ada yang di dalam sebuah building kamar-kamar hotel konvensional dan juga ada villa-villa kecil. Dari tempat reservasi, istri saya diantar dengan mobil golf ini. Ya, Tadi yang naik helmnya ikut di sini. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter, Dari tapi resepsionis, ya lumayan Antar kalau sama
beli. harus memasang perlengkapan Namanya lagi di siapa, motor, Bli? jadi Saya Ardita. semua yang Jangan, lepas ya. diantar saja Ya. langsung. Terima kasih. Mari kita lihat. Wah, luar biasa ini. Ini Dios sedang melepas-lepas Udah nggak mau tas bantuin. dan Ma, ngapain sih box situ? yang ada di motor. Ya, ini villa dengan 2 kamar tidur, 1 di atas dan 1 di bawah. Ada pool di belakang yang bisa dipakai kalau mau berenang. Dan ini, oh, ada ucapan selamat datang. Terima kasih Bu Miss Lee Yuliantini, GM Resort Royal Tulip Resort Jimbaran. Oke, kita menikmati apa yang ada dulu, kemudian siap-siap untuk bersih-bersih dan tidur malam ini. Ya, ini di atas. Dan ini ruang bawah dengan kamar tidur yang cukup besar. Ada kamar mandi di belakang cukup besar juga dengan ruang gantinya. Ya, tempat tidur yang cukup besar dan pokoknya recommended untuk Anda kalau ke Jimbaran. Mari kita istirahat malam ini. Selamat pagi semua. Wah, tidur kami cukup nyaman karena tadi malam sempat berenang. Dan pagi ini sebelum sarapan kami rencana nyemplung lagi. Kami olahraga sedikit untuk terus sarapan. Sudah tidak sabar untuk minum kopi pagi hari. Tapi kami harus berenang dulu supaya segar. Ya, ini suasana sedikit pemandangan pagi hari karena tadi malam tidak sempat diambil gambar suasananya. Ya, ini di depan kamar tidur masih ada satu ruang untuk duduk-duduk. Mari kita ke atas. Malam ini kita tidur cukup puas. Mungkin sangat lelah ya. Dari Jember kemarin, kemudian ke Banyuwangi, Banyuwangi, kemudian menyeberang di Ketapang, masuk Gilimanuk dan terus ke Denpasar. Ya, ini ruang-ruang yang tadi malam tidak kelihatan jelas, sekarang kita coba lihat. Oh, mari kita lihat dari atas. Ya, ini pemandangannya. Ya, sekarang mari kita lihat. Wah, kita mesti membangunkan Mas Dios ini. Halo, masih tidur. Iya, ayo bangun, kita mau sarapan. Sekarang mari kita keluar, lihat situasi pagi hari di depan villa kita. Ini Duke sama Dragon. Kita kasih nama Dragon untuk Honda dan Duke untuk KTM. Dan inilah suasana pagi ya di depan rumah. Ini rumahnya seperti ini. Wah, kami sudah dijemput oleh Pak Ardita yang tadi malam melayani kami. Terima kasih Pak Ardita. Ini kita sudah diminta untuk sarapan. Wah, hebat. Dijemput loh. Terima kasih Pak Ardita. Ini ada berapa unit di sini, Pak? Kalau villanya 152 unit, Pak. Banyak. Ya, Terus kamar lagi ada? kamar ada ini buildingnya 132. Oh iya. Banyak ya kamarnya. Ini pakai jam pendek nggak apa-apa ya?
Udah Pak, apa Pak? Santai aja. Nanti aja Pak. Kalau villanya kan ini kan masing-masing ada ownernya Pak. Oh, siap. Jadi beberapa villa kita yang minit ada 18 villa kita yang Oh, di siap. bawah kita. Siap. Ini Yang lokasinya lainnya- sama ya? Ya. Ya, tergantung orang mau yang mana. Ya. Ini luas tanahnya 5,5 hektar Pak. Sampai ujung ke sana. Gede. Iya. Iya sama-sama Ibu. Ini siapa ya? Mas, beli. Beli Dios. Ini mah. Ya, mari kita mau sarapan dulu ini. Sudah sampai di ruang makan La Royale di dekat kolam renang ya. Makan di ruang. Mari kita turun. Oh, Wah, asik renang sekali. Ini habis makan terus berenang boleh. Dia, wah rupanya kita agak pagi ya, belum terlalu banyak orang. Ya, mari kita sarapan. Mama makan apa? Salad. Oh. Oke. Ini bubur ayam. Beli Dios. Kalau mau berenang nanti beli Dios stadion di situ. Adik makan apa deh? Nasi goreng cabai hijau, chicken Sausage. sausage, chicken curry, omelet, strawberry juice. Mama makan apa ya? Walah. Ketok. Pakai janan pasar aja juga di sini ya. Kami menikmati hampir semua hidangan yang lezat di sini dan memang sangat memuaskan. Kami rekomendasikan kepada teman-teman semua yang mau mengalami liburan yang menyenangkan dan memuaskan tentu di Pulau Bali, silahkan berkunjung ke Royal Tulip Spring Hill Jimbaran, Bali. Ini kami ditemui oleh GM Royal Tulip, Miss Lee Yuliantini. Beliau menjelaskan banyak hal. Dan Anda semua bisa googling ya di internet informasi tentang resort ini. Dan setelah sarapan kami masih menyempatkan berenang. Dan sekaligus setelah itu saya dan anak saya Dios menuju ke kota Denpasar untuk membeli beberapa barang yang diperlukan termasuk memory card dan sebagainya. Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 12 dan kami harus pamit dari hotel ini. Kami melanjutkan perjalanan berikutnya menuju ke Lembar. Lembar kemudian ke Mataram. Mungkin di Mataram baru kita menginap. Begitu teman-teman. Demikian kami cukupkan episode 4 ini sampai pada kami meninggalkan Royal Tulip Spring Hill Resort Jimbaran, Bali. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kita menuju ke Mataram dan terus ke timur. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan tonton kami di episode berikutnya.